Ini tentu mengingatkan para pemimpin dunia, baik pemimpin politik, pemimpin bisnis, maupun pemimpin apapun. Jangan bermain-main dengan kekuasaan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ingat. Di tengah tuduhan dalang ijazah palsu, SBY bicara soal pemimpin yang merusak bangsanya sendiri. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sedang didera tuduhan tidak dengan terang-terangan soal dalang isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Meski demikian, SBY belum menanggapinya. Alih-alih membahas soal tuduhan itu, SBY berbicara terkait peradaban dunia yang harus dihadapi setiap negara, mulai dari ketimpangan sosial hingga sifat pemimpin yang bisa merusak bangsanya sendiri. Hal ini diutarakan SBY dalam pidato peradaban World Disorder and the Future of Our Civilization di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Juli 2025. Turut hadir Chairman Citicorp Hairul Tanjung, Ketua Dewan Institut Peradaban Jimli Asidiki, hingga Ketua Umum Institut Peradaban Dipo Alam. Tak hanya soal ketimpangan sosial maupun ekonomi, SBY juga berbicara soal bahayanya kekuasaan jika disalahgunakan. Apalagi, katanya, peperangan yang kini sedang gencar akan berbahaya jika pemimpin dunia ini tak menurunkan egonya. Dalam pidatonya, SBY mengutip pernyataan sejumlah penulis hingga sejarawan di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim, perdagangan internasional akan menjadi tantangan para pemimpin dunia dalam mempertahankan negaranya. Lalu, SBY juga menyoroti soal masih banyaknya kemiskinan yang merajalela di berbagai belahan dunia. Namun, di satu sisi, para miliarder berlomba-lomba keluar angkasa di saat jutaan orang masih merasakan kelaparan. SBY menjelaskan sejumlah faktor suatu negara kuat bisa jatuh. Salah satunya negara yang dipimpin oleh sosok yang menempatkan diri di atas hukum maupun rakyat. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kata SBY. SBY kilas balik dengan sejarah negara Prancis dengan pemimpin yang menempatkan diri di atas hukum dan suara masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai kepemimpinan seperti itu menjadi contoh suatu peradaban akan jatuh. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absolut. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan bumi. Katanya, pandangan-pandangan ini mendapat konfirmasi dalam analisis modern. Jared Diamond dalam Collapse, bukunya, pemikirannya berjudul Collapse, memetakan 5 faktor utama keruntuhan peradaban masa lalu, yaitu, mari kita camkan baik-baik, yang membuat peradaban jatuh. Pertama, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan tetangga, yang dimaksudkan peperangan, berkurangnya mitra dagang, hati-hati dalam mengelola perdagangan internasional, dan respon internal yang buruk terhadap krisis. Diamond menekankan bahwa peradaban tidak jatuh karena tantangan itu sendiri, tetapi karena kegagalan untuk belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu dianjurkan dalam abad 21 yang begini dinamis, kita harus bisa beradaptasi, to adapt and to adjust, to change ourselves for the better. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.